Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 66 sebelumnya, kita telah melihat Guanyin yang sudah sadarkan diri dari sifat iblisnya, disambung juga dengan pertemuan Wukong bersama gurunya. Dan di chapter 67 kali ini cerita pun diawali dengan membawa kita ke air terjun, di mana kini Gautama telah pingsan dan kini berada di suatu tempat yang tidak tahu dirinya ada di mana. Yang Gautama ingat saat itu adalah dirinya terkena serangan keras dari Guanyin. Kini Gautama sadarkan diri, tapi dirinya merasa sangat kebingungan. Tapi yang pasti dirinya tidak berada di reruntuhan kota kuno. Gautama mengatakan bahwa dirinya harus memulihkan esensi tubuh secepatnya, karena saat melawan para dewa saat itu, esensinya terkuras sangat banyak. Juga dirinya telah bertarung dengan Guanyin, tapi sekarang Gautama masih merasakan bingung, dan dirinya juga menengok ke kiri dan ke kanan. Gautama merasa ini adalah tempat yang asing baginya. Di sini Gautama tidak mengetahui apa sebenarnya niat Guanyin. Gautama juga tidak menduga bahwa dirinya masih belum bisa membantunya. Dan Gautama pun di sini melihat batu besar, dan dia merasakan inilah saatnya untuk mengeluarkan jurusnya, yaitu membuat papan catur. Seperti biasa dia pun bermain catur sendirian tanpa ada lawannya. Sambil menjalankan catur-caturnya dia pun di sini berpikir keras, karena awal dari semua ini adalah munculnya roh darah bumi. Taisang Laojun mengatakan bahwa kekuatannya melemah karena kematian Lingbao Tianzun, dan untuk mendapatkan kekuatannya kembali, dia membutuhkan benih iblis, dan Gautama di sini merasakan kecurigaan yang sangat mendalam kepada Taisang Laojun. Meskipun roh darah bumi terbunuh tetapi esensi kekuatannya masih ada di dalam tubuh Guanyin. Taisang Laojun mengatakan bahwa dirinya tidak ragu untuk mengorbankan dirinya. Taisang Laojun mengorbankan hidup seseorang untuk menyelamatkan Guanyin, tapi roh darah bumi mengatakan bahwa Taisang Laojun memiliki tujuan lain. Roh darah bumi telah memaksa keluar benih iblis dari tubuh Guanyin, meskipun dia harus mengambil resiko yang sangat besar. Ketika roh darah bumi mencoba mengobati Guanyin, Raja Bulan Matahari hanya bisa menyalahkan dirinya karena dirinya dianggap berkomplot dengan iblis. Pada akhirnya Guanyin lepas kendali, dan para dewa tidak bisa mengatasinya. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Apakah Taisang Laojun ingin menyingkirkanku dengan Guanyin? Gautama di sini terus berpikir keras hingga Gautama pun menyeburkan dirinya ke dalam sungai air terjun. Gautama juga berpikir, apa tujuan yang sebenarnya yang dilakukan oleh Taisang Laojun? Jika langit tidak ada aku dan Guanyin, apakah Taisang Laojun ingin menguasai langit sendirian? Dan tiba-tiba saja, saat Gautama membuka matanya, banyak ikan yang sangat gelisah hingga memburu Gautama dengan kejam dan sadis. Gautama pun keluar dan melompat dari sungai itu. Tiba-tiba saja di sini ada seseorang yang sudah memperhatikan Gautama. Orang itu juga mengatakan, "Hai Gautama, kau telah berkomplot dengan iblis jahat dan melarikan diri, meskipun dunia ini besar. Tapi kau tak akan bisa lari dan bersembunyi dariku. Orang ini adalah Buddha tidur satu alis, atau kita sebut aja Dewa Satu Alis ya, biar gak kepanjangan menyebutnya." Dan terlihat di sini Dewa Satu Alis pun telah terbangun dari tidurnya.
Gautama mengatakan, "Mengapa ada seorang biksu yang mengantuk?" Ternyata Taisang Laojun menyembunyikan banyak dewa di banyak tempat. Dewa Satu Alis mengatakan, "Apa yang kau maksud dengan dewa? Aku adalah murid Taisang Laojun yang suka tidur." Gautama pun di sini menanyakan bukti perkataan dari Dewa Satu Alis yang pertama diucapkannya, tentang perkataan yang mengatakan bahwa dirinya telah berkomplot dengan iblis. Dan ternyata, Dewa Satu Alis itu pun tertidur sangat pulas, sedangkan Gautama di sini hanya bingung karena melihat dewa yang suka tidur, dan di sini Gautama juga merasakan ada hal yang aneh. Dan tiba-tiba saja dari kepala Dewa Satu Alis itu muncullah gelombang yang seperti obat nyamuk. Gelombang itu semakin lama semakin jauh hingga mencapai ke tebing sungai. Dan tiba-tiba saja di sini muncullah raksasa batu dengan mata yang menyala merah. Gautama yang melihat itu pun langsung terkejut karena batu yang tersentuh oleh gelombang dari Dewa Satu Alis membuat batu bisa bergerak menjadi monster. Batu itu pun langsung menyerang Gautama. Tapi Gautama di sini dengan cepat langsung menahan serangan batu itu dengan segel budanya. Api serangan Gautama sama sekali tidak efektif untuk menghentikan serangan batu itu. Di sini, batu raksasa itu berhasil memukul Gautama hingga terpental jauh. Pentalan itu pun hingga membenturkan Gautama ke batu lainnya, yang menyebabkan batu di belakangnya pun hancur. Gautama mengatakan, "Meskipun ini hanya ilusi, tapi ini tampaknya seperti nyata." Dan batu raksasa itu pun dengan cepat langsung menyerang Gautama lagi. Gautama di sini mencoba untuk membaca mantra doa. Gautama mengatakan, "Tidak peduli sekuat apapun ilusimu, kau masih tidak nyata." Gautama pun langsung mengeluarkan jurus Buddha emasnya. Buddha emas milik Gautama pun langsung menghantam batu raksasa ilusi itu, hingga batu raksasa ilusi itu pun hancur, dan di sini terlihat Dewa Satu Alis terbangun dan terkejut. Dewa Satu Alis juga mengatakan bahwa Gautama saat ini sedang terluka, tapi bagaimana bisa dia menghancurkan ilusi terkuat dariku? Dan tiba-tiba saja di sini muncullah piringan yang menyerang ke Gautama lagi. Sontak Gautama pun langsung melompat untuk menghindari serangan piring itu. Hingga serangan piring itu pun mengenai air sungai, dan dari piringan emas itu, muncullah dewa baru lagi yang bernama Daksyan. Daksyan mengatakan, "Aku memberi salam hormat kepada Dewa Agung Tathagata." Gautama pun mengatakan bahwa dirinya telah menerima salam hormat dari Daksyan. Daksyan mengatakan, ketika baju ternoda oleh darah, maka itu akan menjadi baju yang kotor. Gautama mengatakan, "Lalu apa maksud dari perkataanmu itu?" Tiba-tiba saja, dari atas kepala Gautama muncullah monster besar yang menyerang Gautama. Monster itu mengatakan, "Hai Gautama, terimalah seranganku ini." Di sini Gautama mencoba untuk menahan serangannya dengan pukulannya, tetapi Gautama di sini tidak sanggup menahannya dan Gautama pun terpental. Gautama juga mengatakan bahwa apinya itu sangat aneh. Saat Gautama di sini melihat api yang telah membakar tangannya, Gautama sangat terkejut karena dari mulai bajunya yang robek hingga tangannya yang terluka seperti membenggul. Gautama mengatakan, "Apakah ini racun api? Dan kita pun akan dialihkan ke surga 33 tempat pulau terapung terbalik persemayaman Taisang Laojun." Seperti saat dulu pertama kali Gautama dan Guanyin datang menemui Taisang Laojun, di sini terlihat Taisang Laojun yang sedang duduk santai sambil menikmati kopi dan keripik pisang. Taisang Laojun mengatakan,
Guanyin kini sudah berada di bawah kendaliku. Aku bisa melakukan apapun pada Guanyin. Langkah selanjutnya adalah ... Tiba-tiba saja di sini Taisang Laojun dikejutkan dengan kedatangan 3 orang yang berdiri di dinding pulau terbaliknya, dan dia adalah roh darah bumi. Taisang Laojun yang mengetahui bahwa itu roh darah bumi hanya bisa tersenyum. Taisang Laojun juga mengatakan, tampaknya aku telah dikepung. Dan Sising Ji Season 6 Chapter 67 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like dari Mamang, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan video Sising Ji chapter ini. Mimin di sini pamit and bye-bye.